warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang hadir secara offline di Masjid Imam Ibnu Hajar ini, semoga pagi yang cerah ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara online streaming maupun juga melalui YouTube dan media-media sosial yang lainnya. Mudah-mudahan tetap menjaga ketulusan, keseriusan, dan mencermati secara baik dan seksama. Semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian, tema yang kita angkat apa tadi? Apa tadi? Hidup itu harus siap susah. Kenapa? Karena orang itu kalau siapnya cuman enak, siapnya cuman ingin hidup nyaman, gak mau susah, biasanya kena ujian sedikit langsung stres. Biasanya keganggu dengan hambatan sedikit, cobaan sedikit, langsung ngomel-ngomel. Bahkan meratap tidak ada habisnya dan na'udzubillah sampai pada tingkatan menyalah-nyalahkan Allah, suudzon sama Allah, karena nggak siap susah tadi itu. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab
asbabus sa'adah, sebab-sebab orang mendapatkan kebahagiaan, di antaranya adalah menyiapkan, memprediksi gangguan, tantangan, hambatan, ujian itu lebih besar daripada kenyataannya. Jadi kita dianjurkan untuk membayangkan bila musibah, ujian, cobaan itu terjadi, paling beratnya kayak apa, ya? Biar kita pasang kuda-kuda, karena gini, orang itu kalau siap menerima cobaannya itu hanya 5 meter, dia tidak akan siap untuk mendapatkan ujian 10 meter. Dia kalau sekarang siapnya ngelempar jarak-jaraknya cuma 50 meter, dia tidak akan siap kalau ada lomba nanti harus melempar 100 meter. Orang itu kalau siapnya hanya ujiannya uang sekitar hilangnya itu 10 juta, nggak akan siap kalau hilang 10 miliar. Gimana? Senyum-senyum nih. Ya. Beda kalau kita itu siapnya untuk kehilangan uang lebih banyak, 1 miliar. Nah nanti kalau hilang 100 juta itu enteng. Kalau siapnya kita itu mendapatkan ujian yang lebih berat, maka sedang ringan itu akan enteng. Dan hidup ini di dunia ini tidak lepas dari ujian. Makanya kita harus siap susah. Dan ujian itu ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak enak. Yang tidak enak ini banyak yang nggak siap, tapi banyak mengandung pelajaran dan mendidik. Makanya orang itu akan lebih matang, akan lebih dewasa, akan lebih menjadi orang sukses kalau dia itu siap susah daripada hanya siapnya itu senang. Ya kayak ibu-ibu ini kan gitu. Karena dulu itu ditempa dengan kesusahan, menjadi orang susah, sampai sekarang pun muka-muka susah kelihatan. Itu akhirnya jadi orang hebat kan gitu. Tangguh gitu dah. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kemelaratan, banyak yang tangguh dan siap. Setelah diuji dengan kemewahan, banyak yang tumbang. Itu kan gitu. Makanya kalau kita itu disuruh milih mana yang lebih bagus, mana yang lebih dipilih, miskin syukur, kaya sabar, maka yang bagus adalah miskin syukur. Kok nggak ada yang jawab nih? Syukurin loh, kan gitu. Nah itu yang nggak enak, miskin syukurin loh, kan gitu. Kenapa? Karena subhanallah, Rasulullah SAW itu tidak pernah menakutkan, mengkhawatirkan umat ini miskin, Bu, sebetulnya. Makanya Rasulullah mengatakan lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya fatunafisuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibukakan dunia melimpah ruah, kemudian kalian itu bersaing seperti umat dulu bersaing, kaum Ad, kaum Samud, ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Akhirnya dunia menghancurkan kalian seperti menghancurkan mereka. Itu fakta. Gitu. Makanya setan itu menakut-nakutin kita bukan kekayaan, kemiskinan. Nah, itu kan gitu. Dan Allah mencintai kita hidup di dalam keadaan, kok nggak jawab lagi nih?
dalam keadaan miskin. Bener nggak tuh? Jadi orang yang pengen miskin itu hanya Rasulullah. Makanya Rasulullah sampai berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di mahsyar nanti, di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. Tetapi umatnya dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina, kecukupan. Tapi andaikan kita ditakdirkan ke sana, kita harus terima. Pada akhirnya Bu, jarang orang itu dibunuh dengan kemiskinannya, yang banyak orang itu dibunuh dengan kekayaannya. Tidak banyak orang yang mati dengan kelaparan, tapi banyak orang yang mati dengan kekenyangan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, selama 16 tahun itu saya tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Itu pun jari saya masukkan ke mulut untuk dimuntahkan. Karena kenyang itu membuat badan berat, pikiran tumpul, malas ibadah, hati keras, ngundang tidur. Bener nggak tuh? Iya. Gelimbang, gelimbung, gelundang, gelundung, malas. Diajak ngaji, malas. Kenapa? Kekenyangan. Makanya Sufyan ibn Sulaim mengatakan, akan datang satu zaman nanti pada manusia yang menjadi urusan utama adalah perutnya, dan hawa nafsu menjadi ukuran penetapan agamanya. Kembali lagi ke tema. Kata Imam Ibnul Jauzi, fi daruratil i'dadi li sa'ati syiddah. Pentingnya kita itu siap susah. Kenapa? Karena hidup ini faktanya tidak selamanya mulus. Gampang berganti layar. Yang dulu di atas sekarang di bawah. Putaran roda kehidupan itu selalu berjalan dinamis. Makanya Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari saya putar antar manusia. Yang dulunya menjadi pejabat tinggi yang disegani, sekarang pensiun, tidak pernah ada suara, bahkan hidupnya sunyi senyap. Yang dulunya menjadi tokoh viral dan mungkin terkenal, dilulukan oleh fannya di mana-mana, sekarang minslep, bahkan nyungsep. Yang dulu hidupnya bergelimang dengan harta dan di mana-mana digiurkan dengan tahta, dan masya Allah siapapun segan dan takut kepadanya, sekarang subhanallah menjadi sampah masyarakat. Itu kehidupan. Makanya tidak ada yang awet kecuali satu, yaitu takwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Dunia, kata Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Itu kan. Makanya kalau kita lihat orang kaya, kekayaan itu banyak negatifnya daripada positifnya. Makanya jarang Allah dan Rasulnya memuji kekayaan dan orang kaya. Makanya Rasulullah mengatakan, uritun nar faidan aktsaru ahlihan nisa. Saya diperlihatkan oleh Allah neraka, ternyata yang paling banyak menjadi penghuninya adalah perempuan. Wa uritul jannah fa idzan aktsaru ahliha al-fuqara. Dan saya ditampakkan oleh Allah tentang surga, ternyata setelah saya amati penghuni terbanyaknya adalah orang-orang miskin. Kenapa Bu? Karena nggak banyak tingkah.
Makanya miskin dari kalimat sakinah, tenang, tenang di rumah. Itu kan gitu. Dengan demikian kita harus siap. Ketika kita itu siap sakit, maka kita akan menikmati kesehatan. Kalau kita itu siap untuk tidak punya uang, kita tidak akan resah ketika nggak punya uang. Ketika kita itu lebih siap untuk pisah, maka kita akan nyaman dengan pertemuan. Sementara kata penyair, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minas thamaniyah." Ada 8 perkara yang selalu memutar, mengulangi dan mengitari kehidupan manusia. Yang pertama adalah istima'un wa furqatun. Pertama, kedua, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada gembira, ada sedih. Nah gitu. 3, 4. Wa usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Tapi inna ma'al usri yusra. Nah, yang ke-7, 8 ya. Ada sakit, ada sehat. Itu kehidupan. Makanya di sini ditegaskan oleh Imam Ibnu Jauzi, man 'asha ma'allah, barang siapa yang hidup bersama Allah, ibadah, salat, kebaikan-kebaikan, tayyiban nafsi fi zamani salama, dia nyaman dengan kondisi karena sekarang ini serba cemepak, serba enak. Khiftu alaihi zaman al-bala, orang seperti ini saya takutkan pada zaman ujian, zaman bala, zaman susah, dia akan hancur dan dia akan menjadi orang nista karena nggak siap. Itu. Makanya kata Muawiyah bin Abi Sufyan, lam tabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun, tidaklah tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali bala, cobaan, wa fitanun, dan fitnah. Wa'iddu lil bala'i sabra, siapkan untuk menghadapi bala, ujian, musibah, kesabaran. Makanya kata para ulama, as-sabru matiyatul hayati la takbu, kesabaran itu kendaraan hidup yang tidak pernah macet, lancar terus. Makanya Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Makanya Allah juga menekankan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena memang berat. Terutama sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam menghadapi ujian. Sabar. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang sabar. Dan as-sabru nisful iman, sabar itu separuh daripada iman. Separuhnya apa, Bu? Sabar itu separuh iman. Separuhnya apa? Kok enggak? Orang udah pada pulang, Pak? Ibu, ada enggak Mas Yan? Halo? Ada enggak? Sabar itu separuh iman. Separuhnya apa? Syukur. Itu kan? Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, as-sabru nisfun wasyukru nisfun. Sabar itu separuh, syukur separuh. Dan hidup itu hanya dikawal dua itu sayapnya, syukur, sabar, sabar, syukur. Enggak ada. Makanya di antara para ulama, sebetulnya kehidupan ini hanya mencari 3: bersyukur, mencari kesehatan, taubat, udah nggak ada lagi. Yang lainnya itu hanya pelengkap, yang lainnya itu penumpang, yang lainnya itu sarana. Utamanya kita itu bersyukur. Dan syukur itu hasilnya sabar. Jadi ibarat sabar itu prosesnya, hasilnya itu syukur. Makanya jangan berharap kita itu semua lempeng, semua enak.
Makanya lihat bu, Nabi Nuh itu diuji oleh Allah dengan ujian berat, dakwah selama 950 tahun. Allah kasih gelar apa? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu menjadi hamba yang bersyukur. Tuh lihat. Ini memberikan kesimpulan, hasil sabar itu adalah nikmat yang nanti kita akan terus bersyukur. Makanya nisful iman. Separuh iman itu kita mensyukuri keadaan, separuh iman kita itu bersabar dengan keadaan. Karena keadaan itu cuma dua, seneng sama susah. Susah kita sabar, seneng kita tuh. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. La yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Kenapa? Idza asabatu sarra syakara fakana lahu khair. Ketika dia mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dan dia syukur, maka itu baik buatnya. Wa in asabatu dharra, kalau dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, sabar, dia sabar, fakana khairan lahu. Itu juga baik buatnya. Tuh, makanya orang itu kalau sudah siap susah, maka dia akan di saat nanti ujung terjal licin, dia akan siap. Tapi kalau dia itu siapnya jalan itu cuma langsam, halus, lancar, nggak macet, nanti ketika macet ngomel-ngomel, ya enggak? Ketika lubang-lubang ngumpat-ngumpat, ketika tersesat maka dia akan marah-marah. Itu makanya fa innal malika azza wa jal, karena Allah itu sudah membuat sunnatullah, sunnahnya, bainama yabni naqad, ketika membangun untuk merobohkan, wa baina yu'ti salab, ketika memberi untuk ditarik. Itu makanya ketika ada orang mati, doa taziahnya gimana bu? Loh, nggak pernah mati bu? Lillahi ma'ata wa lahu ma'akhad wa kullun indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu doanya takziah, milik Allah yang diambil dan juga kembali kepada Allah semuanya. Jadi yang sekarang diberikan milik Allah, yang diambil juga milik Allah. Masing-masing memiliki waktu yang terbatas. Makanya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya enggak? Itu makanya hendaknya bersabar dan mencari pahala. Itu doa takziah. Jangan cuma sibuk ngasih uang, ngelempar uang. Itu ya. Dan itu budaya yang tidak baik ya. Ini susah seneng ngatong gitu ya. Ada walimah masang kotak Pandora. Takziah juga masang itu donasi. Ini enggak benar. Makanya sangat tidak dianjurkan kita itu walimah pasang kotak donasi. Kenapa? Alasannya satu, emang kita itu jamin untuk bisa membalikkan, umur nyampe atau orangnya mencar di mana-mana kita nggak tahu. Kedua, zaman sekarang itu sudah dianggap utang. Ketiga, ini merusak perkara sosial ibadah menjadi komersial. Makanya kalau walimah, acara apapun, usahakan mau anak, mau cucu, mau apa, jangan pasang kotak infak, kotak donasi. Emang banjir bandang loh. Begitu juga takziah. Apalagi sudah
ditakdirkan Allah berkecukupan, dan itu ekspresi tamak. Dan sekarang ini Masya Allah, apa aja dibikin walimah untuk supaya diada-ada, supaya mendapatkan sumbangan yang nyamar, seakan-akan sumbangan tetapi ada secara implisit tekanan moral untuk mengembalikan. Intinya dari sekalian, kembali, ada masa Allah memberikan kesehatan itu akan memberikan sakit, sinyal. Ketika kita diberikan oleh Allah kekayaan melimpah, sinyal kita akan diambil oleh Allah kekayaan tersebut. Itu. Jadi innal malika azza wa jal, Allah maha raja di raja itu ketika membangun, itu sinyal akan merobohkan bangunan itu. Ketika memberi sinyal akan menariknya. Makanya doa kita selalu, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah murtad, nikmat yang tidak pernah sad. Minta. Fatayyibun nafsi warida hunaka yabin. Ketika kita itu pengennya langsam, maunya senang terus, gak mau susah, dan selalu prinsipnya ZN, zona nyaman zaman now, gak mau mikir susahnya hidup, repot nanti. Di situ dia akan tumbang, dan di situ dia akan hidup merana. Jangankan kena peluru, hanya kena jarum pendol aja udah teriaknya sampai RT kanan kiri denger, karena gak siap. Fa amma man tawasalat alaihi ni'am, adapun orang yang selalu hidup bergelimang nikmat terus menerus, fa innahu yakunu tayyibal qalbi litawasuliha, dan dia nyaman hati pikirannya pengen terus seperti itu. Fa idza massathu nafhatun minal bala, ketika disengat ujian pada saat itu, fa ba'idun sabatuhu, sangat tidak tetap, sangat tidak konsisten, sangat tidak teguh dan tidak istiqomah, langsung tumbang, goyah. Goyah pikirannya, goyah prinsipnya, goyah ideologinya, bahkan bisa tukar agama gara-gara itu. Prinsip dijual, agama ditukar, karena dia tidak sabar dengan keadaan, dia tidak bisa menerima dengan kenyataan. Karena dia pengen hidupnya itu lempeng terus, enak terus, nggak mau siap susah. Qala Al-Hasanul Basri, dan ini watak kehidupan. Kata Imam Al-Hasanul Basri, kanu yatasawawna fi waqtin ni'am, manusia mentalnya ketika senang semuanya sama. Oh, tangguh, siap, nyaman, ketawa, oh semuanya siap, sama. Bahkan kalau kita lihat happy, semuanya kayak orang ini kokoh imannya. Fa idza nazalal bala'u, ketika turun ujian cobaan, tabayanu, mulai nih yang cengeng kelihatan, yang tangguh kelihatan, yang stresan kelihatan, yang istiqomah kelihatan, yang konsisten kelihatan, yang sekarang tidak konsisten tampak. Itu ketika kapan? Susah. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, kalau urusan seneng orang lain yang paling tahu, kalau urusan susah diri sendiri yang paling ngerti, ya enggak? Orang kalau nyeritain senengnya orang, paling pinter, paling lengkap, paling fasih daripada nyeritain susahnya orang. Kalau susahnya nyeritain biasanya nyukurin. Dari cerita rumahnya, mobilnya, tapi untuk urusan susah, ya contoh aja, ibu baru dapat berita beberapa jam lalu salah satu keluarganya, mungkin bapak ibunya meninggal, sedih sampai berhari-hari. Ngasih kabar teman, paling juga mimik sedihnya cuma 5 menit dia, ya enggak Bu? Habis itu lewat.
Emang ada sekarang sampai hari ini sedih akan meninggalnya tetangga dia 5 tahun lalu? Enggak toh? Hilang. Kenapa? Karena manusia itu punya watak, kalau urusan seneng semuanya bisa sama keadaannya, mentalnya, wataknya, dan tidak tambah apa-apa. Makanya kenapa safar itu dikatakan safar menyingkap, dan dikatakan Rasulullah qit'atun minal adab, bagian daripada siksaan. Karena dari safar yang serba sulit, serba banyak cobaan itu tampak nanti keaslian orang. Jadi keaslian orang itu akan terlihat bukan ketika senang, tapi ketika susah. Tampak keasliannya di sini. Orang ini sabaran atau tidak, orang ini ikhlas atau tidak, orang ini setia atau pengkhianat. Ketika senang apa susah? Susah. Tuh, nanti mulai tampak tuh. Kalau ibu udah mulai susah, oh ini temannya setia, ini pengkhianat, ini sahabat beneran, ini cuman polesan, ini cuman hanya sekedar basa-basi, ini sungguhan. Itu ketika kita saat susah. Makanya betul kata Al-Hasanul Basri, kanu yatasawawuna fi waqtin ni'am. Mereka bisa sama pada waktu lempeng, seneng. فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ تَبَيَّنُوا. Ketika turun cobaan, maka dari situ muncul perbedaan. Sudah tampak perbedaannya, sudah tampak keaslian masing-masing. Ini dermawan, ini pelit, ini sekarang marahan, emosionalan, ini sabaran, ini mangkelan, dendaman, cuketan, ini memang orang lapang dada. Itu ketahuan di situ. Makanya ketika orang crash itu baru tampak kan. Kalau lagi seneng, happy, ketawa-ketawa, semua orang bisa nemeni kita ketawa. Ya enggak, Bu? Bu, halo? Kalau ibu sedang ketawa, banyak enggak yang mudah nemeni ketawa? Banyak. Tapi ibu nangis, ngajak orang kanan kiri susah. Itu kenapa nggak ada orang yang sedih sama saya, nggak ada orang yang nangis sama saya? Karena memang nggak gampang. Dari situ ngajak ketawa orang itu lebih mudah. Dari situ nyari teman senang itu lebih mudah daripada teman susah. Suami istri ketika seneng lempeng, ketika susah mulai gendeng. Nah itu kan gitu, aneh-aneh. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujian itu ada di dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, bukan hanya sekedar kesenangan. Oke, fal aqil man adda dukhra, orang yang berakal sehat menyiapkan senjata dalam keadaan apapun, susah siap, senang siap. Wa hassala zadan, mengumpulkan bekal, wazdada minal udad, menghimpun berbagai macam perlengkapan-perlengkapan supaya siap untuk berlaga, lil liqa harbil bala, untuk perang melawan ujian dan cobaan. Jadi cobaan itu kayak laga perang, Bu. Jadi cobaan itu kayak kita sekarang sedang berperang. Dibutuhkan berbagai macam perangkat-perangkat, baik maupun kasar maupun lunak, software, hardware kita harus kita siapkan supaya kita menang di dalam peperangan melawan berbagai macam ujian tersebut. Wala budda min liqa'il bala, dan kita mau enggak mau harus menghadapi ujian. Walau lam yakun illa inda, minimal, Bu, ujian nanti, cobaan ketika kita meninggal dunia, sakaratul maut, di situ setan menggoda kita. Fa innaha idza nazalat falam tajid ma'rifatan tujibur ridha was sabra akhrajat ilal kufri. Kalau kita tidak siap dengan kerelaan, dengan keridhaan, kesabaran, kita bisa kufur ketika mati itu, keluar dari Islam ketika saat diuji pada waktu meninggal dunia itu. Makanya hati-hati.
walaqad sami'tu ba'dha man kuntu adunnu fi kathratil khair. Saya nemui kok banyak orang yang hebat tampak melimpah kebaikannya, Masya Allah lah. Ternyata wa huwa yaqulu fi layali mautihi, ketika saat matinya dia ngomel-ngomel, ngeluh dan meratap, akhirnya hidupnya matinya su'ul khatimah. Coba bayangkan, pada saat menjelang meninggal dunia saja, hanya selangkah, waja'at sakratul maut, dia tidak lolos dari cobaan, akhirnya akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hanya mengatakan si fulan mendolimi saya, si fulan, ketika sakaratul maut, bu, nuduh orang zalim, memfitnah. Coba bayangkan, saat dalam posisi paling krusial, dia masih menggulirkan fitnah, si fulan mendolimi saya, si fulan kurang ajar sama saya, su'ul khatimah. Makanya betul kata Rasulullah, fa innar rajula la yatakallamu bi kalimah min sukhtillah la yalqa bihi balan yahwi biha ila qa'ri jahannam. Ada seorang yang bicara dengan satu kalimat, yang kalimat itu tidak berasa mendatangkan murka Allah, maka kalimat itu menghempaskan dia ke dalam neraka jahannam sedalam-dalamnya. Makanya ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah orang itu melafadzkan sesuatu, raqib atid mencatat kita. Makanya diriwayatkan setan itu ketika menjelang orang itu sakaratul maut, pesan pada pengikut-pengikutnya, setan-setan, jangan sampai lewatkan kesempatan ini kesempatan terakhir menggoda mereka, ini kesempatan terakhir menggelincirkan mereka. Kalau kalian gagal, maka dia akan lolos dari godaan kita. Sampai seperti itu, bu. Wa ayyu qalbin yasbut 'inda imsakin nafsi, hati yang teguh tegar ketika nyawa dicabut, wal akhdhi bil kadham wa naz'an nafsi wal ilmu bima mufaraqatil mahbubat ila ma la yadri ma huwa wa laysa fi dharihi illa al qabr wal bala. Coba bayangkan ketika sakaratul maut, ketika kita harus lepas semua yang kita cintai, orang yang kita cintai, mobil, rumah yang kita sayangi. Secara zahir tidak ada zahir batin kecuali hanya satu, kuburan, ujian, azab kubur atau nikmat kubur. Masya Allah. Makanya dari situ, fa nas'alullaha azza wa jalla yaqina syarra dzalikal yaum. Patutlah kita minta kepada Allah secara yakin tulus supaya dilindungi petaka pada saat itu, yaitu saat sakaratul maut sampai alam kubur. Makanya Allah mengungkapkan orang muttaqin itu angan-angannya di sana lebih tinggi, bu. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Jadi keinginan utama pertama, cita-cita tertinggi seorang muttaqin bagaimana dijaga dari siksa alam akhirat. Ya. Dan itu cita-cita semua kita. Wa waqana 'adzabas samum, Allah melindungi kita dari azab yang beracun. La'allana nasbiru lil qada aw narda bihi, semoga kita itu sabar dengan takdir Allah, ridha terhadap putusan Allah, wa narghab ila malikil umur, dan kita ngejar lari kembali kepada yang memiliki urusan semua ini, yaitu Allah, yang mengatur semua alam ini, yaitu Allah. Fi an yahabalana min fadaili ni'amihi ala ahbabihi, untuk dialirkan, untuk dihibahkan, diberikan berbagai macam kelebihan nikmat kepada kita dan orang-orang yang kita cintai.
hatta yakuna liqa'u habba ilaina min baqaina, sehingga kita itu nasibnya ketemu Allah lebih baik daripada tinggal kita di dunia. Dan siapa saja yang ingin ketemu dengan Allah pertemuan baik, maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, hendaknya amal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Gitu caranya. Ibadah, amal soleh, tauhid dirawat dengan baik, tidak mengotori batin kita dengan kesyirikan sekecil apapun, baik termasuk syirik kecil yaitu riya, sum'ah. Wa tafwiduna ila taqdiri asya lana min ikhtiyarina, dan pasrah kita kepada penerimaan takdir itu lebih utama, lebih kita rindukan daripada pilihan-pilihan kita, kesenangan-kesenangan kita, keinginan-keinginan kita. Wa na'udzu billahi min i'tiqadil kamali tadbirina, dan kita berlindung kepada Allah, kita hebat di dalam mengaturnya, bahkan yang hebat itu adalah aturan Allah. Kita hebat sekarang menata masa depan kita, bukan yang menata masa depan hebat kita adalah Allah. Ya. Dan ini semuanya yang memberikan rizki, yang memberi kesehatan, yang lainnya Allah. Jadi jangan ada merasa kita itu hebat. Hebat manajemen kita sehingga dagangan kita, usaha saya sukses. Hebat karena manajemen administrasi saya sehingga lembaga pondok pesantren saya itu berhasil. Enggak. Bahkan hebat di dalam mengatur rumah tangga saya sehingga saya sukses di dalam rumah tangga, tidak. Tapi semuanya adalah Allah. Hatta idzan in akasa alaina amrun, kalau terjadi cungkir balik, udna ilal qadar bitasakhut, kalau memang seperti itu Bu, ini karena saya, hebat karena saya, ketika ada putusan takdir buruk, maka kita ngomel-ngomel, meratap, mengeluh, mengadu ke sana sini, menyalah-nyalahkan, bahkan sampai suudzon sama Allah. Na'udzubillah. Wa hadha huwal jahlul mahad, ini jelas kebodohan total, kebodohan murni, wal khidlanus sharih, dan kehinaan yang jelas. A'adanallahu minhu, semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Saya kira cukup. InsyaAllah kita buka tanya jawab, silakan. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya bisa melalui kertas, atau jika ingin bertanya secara langsung, serta menyampaikan satu pertanyaan secara singkat saja. Tafadhol. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu, kita mengangkat pertanyaan melalui online terlebih dahulu, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Izin bertanya Ustaz, apakah kita harus menerima kesulitan sebagai takdir dan kita tidak boleh berusaha mengubahnya, Ustaz? Ya. Hadirin sekalian, iman kepada takdir itu hati, menerima takdir itu hati, pasrah itu hati. Tangan kaki kita disuruh untuk ikhtiar. Makanya di sana segala sesuatu itu diletakkan, takdir juga diletakkan sebab akibat. Contoh takdir kaya, sebabnya adalah apa? Usaha. Takdir punya anak, apa usahanya? Kawin. Masa nggak kawin punya anak? Ya. Makanya sampai di antara sekian bentuk doa, la yaruddul qadar ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu usaha. Gitu kan gitu.
Oleh karena itu, seorang mukmin itu antara doa dengan ikhtiar, doa dengan usaha itu harus seimbang, dan tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha. Makanya pernah Rasulullah bersama sahabat ingin masuk masjid. Ya Rasulullah, unta ini kita tali tawakal atau kita biarkan tawakal tali dulu baru kemudian tawakal? Artinya ada sebab-sebab usaha supaya unta ini nggak lepas, nggak hilang, di apa? Ditali. Mobil dikunci, motor digembok, rumah ditutup, kan gitu. Masa ibu masuk akal, anak tawakal aja deh, tadi habis goreng bandeng fresh banget, udah nanti kalau ditakdirkan Allah nggak dimakan kucing juga enggak, kucingnya 5 di rumah. Takdir nggak mungkin. Usaha dulu apa? Kucingnya yang diusir atau bandengnya yang ditutup, gitu loh. Makanya tawakal itu adalah mengerahkan kaki tangan untuk usaha, menyerahkan hati kepada Allah. Makanya kalau menyerahkan kaki tangan dan hati kepada Allah, itu namanya tawakul, bukan tawakal. Tawakul itu males, nggak mau kerja, tidur-tiduran, ditawari nasi habis sebakul. Itu namanya tawakul. Usaha, minimal kita gelar dagangan di pasar, soal nanti ada yang beli tidak, itu Allah yang menggiring hati para pembeli ke tempat ibu. Ada usaha untuk berubat ikhtiar, nanti Allah yang menggiring, memberikan dokter-dokter yang cocok untuk ibu. Ibu juga sekarang melangkahkan kaki untuk kesini di dalam rangka mencari ilmu, supaya nanti pinter, ditakdirkan pengen ngerti agama, nggak mau belajar. Sebabnya belajar itu apa? Datang, innamal ilmu bitta'allum. Makanya Rasulullah mengatakan ilmu itu hanya bisa dengan cara belajar didapatnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kembali kita angkat pertanyaan selanjutnya melalui pertanyaan online. Ya. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Apakah hidup yang susah adalah tanda bahwasanya kita tidak beriman atau tidak dekat dengan Allah, Ustaz? Kita lihat kehidupan susah itu mendatangkan keberkahan, kebaikan, keimanan enggak? Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, ketika Allah itu cinta sama hambanya maka dia akan sering diuji. No, kan gitu. Makanya ketika Rasulullah ditanya ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah, manusia yang paling berat cobanya siapa? Rasulullah menjawab al-anbiya summal amsal fal amsal. Summa yubtalar rajulu ala qadri dinihi, kemudian orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanan keagamaannya, kan gitu. Makanya kita yang paling penting, ujian itu mengarahkan kita kepada kemana? Iman atau kufur, tauhid atau syirik, sunnah atau bid'ah, ibadah atau maksiat. Itu aja nanti garisnya, ya. Terus ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz izin bertanya. Ya. Apakah kita harus selalu siap menghadapi kesulitan yang menghampiri kita, dan apakah kita tidak boleh Ustaz mengeluh terhadap kesulitan tersebut? Boleh, tetapi ngeluhnya itu hanya sekedar di hati. Boleh, dan juga jangan sampai suudzon sama Allah, khusnudzon sama diri sendiri. Kebalik, harusnya itu orang ittahimu ra'yakum fid din, tuduhlah dirimu. Jadi jadikan di dalam hal apa saja kaitannya dengan ujian ini pihak yang terduduh, saya yang salah, saya yang kurang, saya yang sekarang ini lemah, begitu. Bukan suudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Itu aja nggak apa-apa. Sakit, ya, ada keluhan, aduh saya sakit, nggak ada masalah.
Tetapi jangan sampai meratap, jangan sampai ngadu sana ngadu sini. Itu namanya bukan lagi mengeluh, sudah meratap. Jadi kalau mengeluh itu sekali hanya untuk orang yang mungkin ingin mendapatkan solusi, curhat, atau cukup di dalam dirinya sendiri sambil dia itu minta kepada Allah. Tapi kalau ngeluh sana ngeluh sini, itu namanya meratap. Syakwa itu ngeluh terus dengan keadaan yang ada, syakwa. Ada lagi? Mungkin cukup, Ustaz. Ya, baik. Demikian ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, para pemirsa yang mengikuti secara online, offline. Dan Ustaz, mohon maaf, ini satu lagi, boleh Pak Ustaz? Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sekitar masalah dari saudara saya sendiri, Pak Ustaz, mohon maaf. Ada keluarga saya menikah dengan non-muslim. Keluarga saya ini pihaknya laki-laki. Di dalam hukum Islamnya, bagaimana keponakan saya ini, apakah beliau keluar dari keluarga? Itu satu ya Ustadz ya. Terus bagaimana caranya untuk memberikan kayaknya hidayah kepada ponakan ini agar dia bisa memeluk agamanya? Ini laki apa perempuan, Bu? Laki-laki, Pak Ustadz. Yang muslim? Yang muslim, laki-laki. Jadi saya minta petunjuknya dan doanya bagaimana cara untuk keponakan saya ini bisa kembali ke Islam, Pak Ustadz, dengan agama yang pertama. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, memang begini ya. Subhanallah ya. Karena kampanye liberalisme dan juga pluralisme yang mengesankan, yang dikesankan oleh tokoh-tokoh utama agama kita bahwa semua agama itu benar, membuat orang itu gampang pindah agama. Ya, minimal orang itu meremehkan agama, bahkan tidak serius lagi di dalam beragama. Dan kadang-kadang Masya Allah pamer dengan kesaktian kesesatannya ya. Pamer Natal bersama, pamer nyium botaknya paus ya. Ngapain? Untuk apa? Apa kepentingannya? Apa itu memaknai toleran? Enggak. Apakah dengan itu umat damai? Enggak. Apa itu? Itu hanya panggung agama yang dia munculkan supaya dia terkesan begini begitu. Enggak ada faedah di dalam perekatan umat, kedamaian umat, dan juga maaf, apalagi pendasaran prinsip-prinsip ideologi dan agama umat. Bagaimana kita itu menjaga ideologi umat, agama umat, keyakinan umat, kalau potret-potret yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh Islam seperti ini? Memang betul kita tidak bermusuhan, kita harus saling kerjasama, kita juga saling menjaga. Bahkan Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang oleh Allah kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kalian karena agama, dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik dan bersikap arif. Tapi nggak sampai gitu-gitu banget gitu loh. Ya, kata orang Jawa, ngono ya ngono, ojo ngono lah gitu loh. Masa segitu-gitu banget? Nah ini, dari inilah sehingga terjadi berbagai macam kemurtatan dan pemurtatan. Nah, sikap kita kepada saudara kita ya tidak ada kecuali dakwah. Kan dakwah itulah ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Dan bahkan Imam Ibnu Qudamah, siapa yang masuk Islam terbukti dipaksa, maka masuk Islamnya enggak sah.
Kemudian yang kedua, ada pendekatan, ada dialog aktif. Ya, sabar. Mungkin ditolak, mungkin dia macam-macam sikapnya, sabar. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah, modal orang amar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, nah sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhirnya doakan. Ya, didoakan dengan doa baik, dan kita terus bermuamalah dengan baik, Bu. Jadi jangan dibenci, jangan dijauh, jangan, kita berbuat baik secara manusia. Wa ini di dalam firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tud'huma. Jika kedua orang tua kamu mengajak untuk musyrik, maka jangan kamu taati, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik. Seperti itu, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.